Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Kita telah sampai kepada Al-Ba'its Tsani, pendorong yang kedua. Pendorong yang mendorong beliau untuk mendasari kitab Ihya ini menjadi 4 bagian, menjadi 4 juz. Al-Ba'itsu Tsani, pendorong yang kedua adalah ini sesungguhnya aku ra'aitu raghbata, aku melihat keinginan min talabatil ilmi, dari para penuntut ilmu, shadiqatan, benar, keinginannya tadi itu benar, fil fiqhi, di dalam ilmu fikih. Alladzi, yang sholaha, ilmu fikih itu adalah ilmu yang layak indaman la yakhafullah, bagi orang yang dia tidak takut kepada Allah. Jadi kata beliau, aku melihat banyak dari para penuntut ilmu, mereka ini sangat gemar terhadap ilmu fikih, yang mana ilmu fikih ini adalah ilmu yang layak bagi orang yang dia tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena pada zaman beliau, orang-orang yang belajar ilmu fikih, tujuan mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dunia dan untuk supaya bisa dekat dengan para penguasa. Dan untuk mereka jadikan ilmu fikih tadi alat debat yang mereka gunakan untuk membungkam lawan debat mereka. Sehingga kata beliau, ilmu fikih ini adalah ilmu yang layak bagi orang yang dia tidak takut kepada Allah. Litadarru'i bihi, untuk untuk bertameng bihi, dengan ilmu fikih, ilal mubahah, kepada berbangga, wal istidhar, dan untuk menampakkan, bijahihi, pangkatnya, wa manzilatihi, dan untuk menampakkan kedudukannya, fil munafasat, di dalam perlombaan-perlombaan. Wa huwa, adapun ilmu fikih itu murattabun, itu disusun ala arba'ati arba'in, atas 4/4. Jadi ilmu fikih baik dari kitab-kitab yang kecil maupun kitab-kitab yang berjilid-jilid besar, pembahasannya ilmu fikih itu hanya berkisar kepada 4 bagian. Yang pertama adalah masalah ubudiyah. Yang dibahas pertama adalah masalah ubudiyah. Masalah sholat, zakat, puasa, haji, dan tidak lebih daripada ini. Hanya ini saja. Kemudian yang kedua yang dibahas di dalam ilmu fikih ini adalah masalah muamalah, jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah masalah munakahah, masalah pernikahan, dan apa saja yang berkaitan dengan pernikahan, masalah talak, masa iddah, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat yang dibahas dalam buku fikih adalah masalah jinayat atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana, yang berhubungan dengan pemerintah dan yang lain-lainnya. Jadi ilmu fikih ini hanya berkisar kepada 4 perkara ini. Nah, karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang banyak digemari oleh para penuntut ilmu ketika itu, yang mana ilmu fikih ini disusun 4/4, maka beliau pun di dalam menyusun kitab Ihya ini, beliau juga membagi kitab Ihya ini menjadi 4/4. Yang pertama adalah masalah ubudiyah, kemudian jilid kedua beliau membahas tentang adat, kemudian yang ketiga adalah perkara-perkara yang membinasakan, muhlikat, kemudian yang keempat adalah masalah munjiat, yaitu perkara-perkara yang menyelamatkan. Kemudian kata beliau, wal mutazayyi, dan adapun orang yang berhias, biziyyil mahbub, dengan hiasan yang disukai, itu mahbub, itu disukai.
Jadi harapan beliau, karena bentuk kitab Ihya ini seperti kitab fikih yang banyak disukai, kitab Ihya ini juga mudah-mudahan disukai oleh para pelajar. Falam ub'id, maka kata beliau, falam ub'id, maka aku tidak menjauhkan ayakuna taswirul kitabi, adanya bentuk kitab Ihya ini bisuratil fiqhi, dengan bentuk kitab fikih. Talatufan, karena berlemah lembut, fistidrajil kulub, di dalam menarik hati-hatinya para pelajar. Walihada, oleh karenanya, talatofa telah berlemah lembut, ba'duman, sebagian orang, Roma, yang dia ingin, istimalata qulubi ru'asa, yang dia ingin menarik hati-hatinya para pembesar, ilatib, kepada condong kepada ilmu kesehatan, fawadu'ahu, kemudian dia meletakkan ilmu kesehatan tadi ala hayati taqwimin nujum, yaitu dalam bentuk kalender perbintangan. Karena ilmu perbintangan itu adalah ilmu yang disukai oleh para penguasa. Maudu'an, hal dalam keadaan ilmu tib tadi itu diletakkan fil jadawil, pada jadwal-jadwal, warukum, dan pada nomor-nomor. Wasamahu, dan dia menamai ilmu tib tadi, dia menamai taqwimas sihhati, kalender kesehatan. Supaya apa? Liyakuna, supaya unsuhum, kejinakan hati mereka, bidzalikal jinsi, dengan bentuk seperti itu, jadiban lahum, menarik mereka, ilal mutola'ah, untuk mau membaca. Watalatufu, dan adapun berlemah lembut, fijtidzabil qulub, di dalam menarik hati, ilal ilmi, kepada ilmu, alladzi yufidu, yang mana ilmu tersebut itu akan memberikan manfaat, hayatal abad, kepada kehidupan abadi, itu ahammu, itu lebih penting, minat talattufi, daripada berlemah lembut, fijtidzabiha, di dalam menarik hati-hati, ilatib, kepada ilmu kesehatan. Alladzi la yufidu, yang mana ilmu kesehatan tadi itu tidak akan memberikan manfaat, illa, kecuali sihatal jasad, kecuali hanya kepada kesehatan jasad saja. Kemudian kata beliau, fathamratu hadzal ilmi, maka adapun buah daripada ilmu ini itu adalah tibbul qulub, adalah mengobati hati-hati, wal arwah, dan mengobati ruh-ruh, litawasuli, untuk bisa sampai bihi, dengan ilmu ini, ila hayatin, kepada kehidupan, tadumu, yang langgeng, abadal abad, yang selama-lamanya. Fa'aina minhu tibbu, maka mana dari ilmu ini, at-tibbu, ilmu kesehatan, alladzi tu'alaju bihi al-ajsadu, yang diobati bihi, dengan ilmu kesehatan, al-ajsadu, jasad-jasad. Kata beliau, apalah artinya ilmu kesehatan yang hanya bisa mengobati jasad-jasad saja? Wahia, adapun jasad, itu mu'arradatun, itu terkena biddarurah, secara pasti, lil fasad, kepada kerusakan, fi aqrabil amad, pada paling dekatnya masa. Fanas'alullaha subhanahu wa ta'ala at-taufiqah, maka kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan taufik, lirrasyad, kepada petunjuk, wassadad, dan kepada kebenaran. Innahu huwal karimul jawad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha pemurah, lagi maha banyak memberikan karunia atau kebaikan. Selesai sudah muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin. Semoga ada manfaatnya.